Ya. Jadi semua nabi, semua rasul mencapai pencerahan ya tidak di tempat yang jauh, ya di sini. Lah Allahnya sendiri mengatakan aku bersama kamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Makanya kemarin saya bikin episode khusus melihat samudra dalam setetes air. Samudra air, tetes juga air. Kalau sudah tahu esensinya, tidak ada lagi samudra, tidak ada lagi air. Yang ada ya cuma dia, sang kebenaran. Nggak terjebak lagi oleh ruang dan waktu. Makanya ilmuwan fisika juga sudah sampai ke situ sekarang. Kalau kita bisa menaiki sebuah pesawat yang bernama foton, yang kecepatannya 300 juta meter per detik, dan foton itu menjadi titik diam bagi diri kita, maka saat itu begitu kecepatannya mencapai kecepatan cahaya, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi waktu. Karena ruang dan waktu itu ada dalam dimensi materi. Ketika energi melambat, ada ruang dan waktu. Nah, kita terus-menerus bergumul di sini, ya, di dimensi materi, tidak mau masuki dimensi energi. Akibatnya apa? Akibatnya ya hidup kita begitu-begitu aja, mengulang-ulang sesuatu yang tidak kita suka, semakin tidak disukai, semakin datang berulang-ulang. Tapi kita tidak mengerti polanya seperti apa. Karena hidup nyaris tidak berkesadaran. Jadi kita harus menemukan tin dalam diri kita yang hakikat, ya, dan dia diletakkan di wazaitun, di pohon zaitun. Dan tubuh kita ini adalah kendaraan yang paling hebat, yang bisa mengantarkan jiwa untuk bisa pulang. Waturi sinin. Nah, ternyata di situ ada tur. Tur itu gunung. Coba perhatikan. Ada yang aneh kalau kita pergi haji, pergi umroh. Karena semua jamaah disuruh ziarah ke gunung di sana. Coba, aneh enggak? Atau enggak pernah mikir kalian? Yang penting ikuti orang aja, mungkin gitu. Kan biasanya kalau di Indonesia ziarah ke kuburan, tapi di sana ziarah itu ke gunung. Kalau di Mekah ziarahnya ke Jabal Sur, ke Jabal Rahmah, ke Jabal Nur. Kalau di Madinah ziarahnya ke Jabal Uhud, tuh gunung semua. Dan ternyata kata gunung di Quran banyak disebut, karena gunung itu mencerminkan puncak kesadaran. Nabi Musa minta melihat Tuhan, malah Nabi Musa oleh Allah disuruh melihat gunung. Hati-hati, bukan gunung yang itu, bukan gunung Cermai, bukan gunung gede, bukan gunung yang di luar. Tetapi Nabi Musa disuruh untuk mencapai puncak kesadarannya. Nabi Muhammad bertemu Allah dijelaskan di surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, di puncak kesadaran. Di Quran surat At-Tin itu ada 3 kata penting, tin, zaitun, dan gunung. Hebat ya. Maka dikatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita sebagai insan, sebagai manusia, menemukan kesempurnaan sebagai manusia. Kalau sudah tahu rahasia yang 3 tadi, tahu tin yang sesungguhnya, tahu zaitun yang sesungguhnya, dan tahu gunung yang sesungguhnya. Ziarahi gunung itu. Tapi mereka yang tidak menemukan itu, summa rodadnahu asfala safilin. Kelihatannya manusia, tapi aspal. Aspal apa? Hitam, gelap, cepel. Cepel apa ya? Bahasa Garut ya cepel ya. Lengket bahasa Indonesianya. Nih orang Malaysia suka protes. Itu ayah guru katanya ngomong apa? Saya tidak bisa keluar dari idiomatik Garutnya ini. Udah gitu aspal itu kalau sudah dingin mengeras. Betul nggak? Dan aspal itu memang nasibnya begitu. Diinjek-injek. Betul nggak? Diinjek sepeda motor, diinjek mobil, diinjek truk yang gede-gede. Aspal memang begitu. Banyak ya manusia yang memposisikan dirinya sebagai aspal.
Diinjak-injak oleh siapa? Yang paling tidak disadari, manusia itu diinjak-injak oleh dirinya sendiri. Tidak dipantaskan, seolah-olah dia itu tidak bisa jadi orang kaya, tidak jadi orang bahagia. Kan dia diinjak-injak oleh dirinya sendiri, dibatasi oleh pikirannya, seolah-olah ya hidupnya tidak mungkin seperti orang lain. Menganggap bahkan Allah itu ya mentakdirkan dirinya seperti itu. Itu kan kekeliruan. Bahkan yang lebih parah lagi, ya dia pelakunya, tapi dia menganggap seolah-olah dia sebagai korban. Kan begitu kalian? Betul nggak? Iya, saya juga tahu. Yang sakit hati kamu, yang disalahkan orang. Padahal kan yang memasukkan ke dalam hati kan bukan orang, kan kamu. Betul nggak? Masalah apapun mau dimasukin hati, gak dimasukin hati, ya terserah kamu. Gak ada filter, apapun masuk ke dalam hati, jadi nyeri hati. Dan ketika sakit hati, yang dituduh orang lain, disakiti oleh orang lain tuh. Betul nggak? Padahal disakiti oleh dirinya sendiri. Taeta aspal. Tahu aspal sekarang? Itu. Summa rodadnahu aspala safilin. Menciptakan neraka terus menerus, menghancurkan dirinya, seolah-olah dirinya tidak pantas. Lalu putus asa. Nah, keputusasaan dunia ini dihibur dengan pikiran yang ilusif. Kita mah bagiannya bukan di sini, nanti di sana. Nah, itu pikiran yang ilusif. Sebetulnya intinya adalah putus asa, dayeuna teu kabagean. Sugan, jaga kebahagiaan. Padahal dunia itu dalam bahasa Arab artinya saat ini. Akhirat itu artinya masa depan. Kan masa depan ditentukan oleh hari ini. Kalau ini kita hirupnya belangsak, sengsara, menderita di neraka, kan tidak mungkin tiba-tiba masuk surga. Betul apa tidak? Masuk akal nggak omongan saya? Ya ini supaya ngerti aja. Ya, gitu. Nah, di ayat itu dikatakan, ya, summa rodadnahu asfala safilin illal lazina amanu. Ada kekecualian, kecuali orang yang beriman. Bukan yang ngaku iman, yang beriman. Yang ngaku iman mah banyak, tetapi tidak punya ciri sebagai orang yang beriman. Di Quran dikatakan, jelas sekali di Quran, ya ayyuhallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman tuh cirinya apa? Kata Quran, kolbunya itu tentram. Karena dia berhasil mengingat Allah. Dan setiap dia mengingat Allah, semakin tentram. Lah bagaimana mau mengingat Allah? Tahu Allah aja enggak? Malah yang diingat itu bukan Allah yang sesungguhnya. Allah yang digambar-gambar oleh pikiran kita sendiri. Yang digambar-gambar oleh kebanyakan orang. Bukan Allah yang sebenar. Untuk tahu Allah yang sebenarnya, harus meninggalkan raga, harus meninggalkan nama. Itulah perlunya kita ketemu guru yang sejati. Pernah dengar nggak ada lagu judulnya Cahaya Abadi? Belum pernah dengar? Jadi kalian dengar lagu apa?